dirapihin dulu. Lurus. Ya. Kenapa sih macet begini? Ayo. Ini ngeributin sih satu orang. Biarin aja kagak bisa. Dan merah ini kita belum masukkan datanya, ya. Jadi kalau bulat-bulatnya udah dibuat, sekarang kita klik yang connect ini, tanda panah ini, Connect. ya. Ini kita tarik dari sini, ya, sini, tuh. Terus dari sini kita klik, tarik lagi ke sini, satu. Terus dari sini kita klik ke sini. Kok nggak bisa, Pak? Diklik dulu dong awalnya. Udah. Diklik dulu di sini, baru klik di sini lagi. Oh, ini nggak bisa. Ya. Oh, connect dulu. Oh, udah. Iya, terus Ya, lanjut. Nah, jadi kelihatan miring-miring kan. Repotin Nah, orang. kita keselek Pas dulu. mereka ini anak murid. Selek, kita bagusin. diselect kita bagusin. Apa itu ikut juga? Gue ngantuk. Udah. Stop deh. Ngapain kayak gini? Diselect kita bagusin. Nah, kemudian itu ada tulisan laten variabel 1 kan. Ya. Nah, itu diklik kanan, Ya. diganti F2 atau gitu jadi X1. X1. Di kanan, ini Ya. jadi Kemudian yang ini juga diganti klik kanan atau klik pencet F2. Ini Z. Ya. ya lambat dong. Oh, itu. Nah, kalau ini yang ini lalu Y. Oh, perbandingan X1 sama Y sama Y. Sudah? Bentar, Pak. Yang ini. Oke. Salah. Sebentar, Pak. Iya ya, Pak. Ya. Siapa yang nyalain itu? Dah. Sudah? Pas. Nah, sekarang kita blok. Karena yang X1 maka kita blok pakai shift tanda panah ke bawah. Ya, sampai X1-nya aja. Dan Jadi, X1. X1-nya itu kan sampai X110 kan? Ya. Sudah? Kemudian di drag, Nyentrak di mana? digeser aja gini, Oh, ke situ. ya, ke warna merah ini. Ih, banyak. Wow. Nah, ya kan berubah Itu jadi dia. warna biru. Sekarang kita yang ke Z atau X2. Ya, kita pindahin lagi. Ada berapa nih? Ada Ya, banyak sedapat itu. lu sampai berapa baca? Ada 32. Yes. Ya, di drag lagi ke Z. Ih, banyak. Banyak. Ya, biarin dulu nanti kita rapihin. Jujur, capek. Kemudian kita ke Y. Y kita pindahkan juga, kita blok. Nah, Ya, kemudian di drag. Ya, Nah, drag. ya. Ini masih acak-acakan kan? Ya. Nah, ini kita kecilin biar Tuh, kita dikecilin. buat gambarnya. Jadi ini kita geser samping, Diselect, diselect. kita lagi geser lagi ke samping. Ya. Nah, ini kan tabrakan. Kita klik kanan lagi, klik kanan. Nah, ini adalah menentukan ini kalau ini nanti pilihnya yang kuning-kuningnya di bawah. Ini di kiri, ini di atas, ya ini di kanan. Nah, ini kita pilih yang di sini. bottom. Wah, jadi lagu juga. Ih, Kemana tuh? ke bawah. Ya ke bawah, karena dia gambarnya banyak, saking banyaknya. Tandanya kita balik lagi. Harusnya ke kanan nggak sih? Coba kita unduh aja dulu. Kanan deh, iya. Ya. Wow. Ih,
jadi jangan. Nah, kalau nggak dibuat seperti ini aja biar nggak tabrakan, agak digeser, Gini guys. ya. Oke. Nah, yang ini kiri kanan di sebelah kanan. Gak apa-apa mencong dikit. Nah. Yang ini udah, ya. Sekarang kita membuat uji validasi atau kita biasa sebut loading factor. Jadi di dalam Smart PRS ini kita itu ada 3 kali pengolahan data, ya. Dari pengolahan data itu adalah pertama uji validitas itu dengan. Jadi nanti ketika loading faktor 1 ini nanti ada yang tidak memenuhi, nah ini nanti dihapus. Ya, jadi kalau di SPSS itu nanti juga ada validitas pertanyaan, ya. Kalau dia tidak memenuhi 0,7 tadi kayak tadi yang di tabel yang di paling atas, itu ini dibuang, dihapus, semuanya dihapus yang tidak sesuai. Jadi saya kasih contoh, ya. Jadi kita PRS logaritma, ya. Nah, ini nggak usah diapa-apain, nggak usah dikutak-kutik, ya, nggak usah dikutak-kutik. Mana Pak? Ini tadi kan ini PRS algoritma, ya, diklik, ya. Nah ini langsung aja di start kalkulasi, ya, ya. Nah, kita lihat adalah di gambarnya. Ini yang namanya loading faktor pertama. Nanti kita bikin loading faktor itu harus 2 kali. Jadi loading faktor pertama itu datanya masih kotor. Jadi masih ada indikator-indikator atau pernyataan-pernyataan yang valid atau tidak valid. Nah, ini yang kita lihat di sini. Nah, ini bisa kita besarkan, zoom. Contoh misalnya, nih, tolong yang lain catat. Jadi nanti kalau di ini dicatat, misalnya ini, kan tadi adalah setidaknya 0,6, ya. Jadi ada standarnya 0,7 atau 0,6. Kalau kita lihat di sini, ya, X1.1 pertanyaan X1.1 memenuhi. X1.10 memenuhi karena dia di atas 0,6. Tapi untuk X1.2 dia memenuhi nggak? Ya. Nah itu dicoba ditandain, coba kalian tulis. Ditulis yang tidak, karena kalau saya hapus nih, saya hapus misalnya, saya delete. Ya, ini angka ini akan hilang. Jadi kayak hapus ini, kita mau nggak mau ngerunning lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada X17 sama X12, ya kan? Yang di atas 0,6 ya, di bawah 0,6 ya. Jadi 0,17 sama 0,12. Kita hapus. Hapus di mana? Di delete aja. Katanya Bapak ngeluarin. Nah ini kan langsung hilang dia. Itu kan dihapus sama PRS kan gimana sih? Di dalam Iya. S Ya itu modusnya masih ada aja. 1.2 sama X1.7. 1.7. Nah, Tahu tadi berapa? Iya sama. Maksudnya. nah ini kan seharusnya jangan satu-satu. Jadi kalian catat dulu mana yang harus dihapus karena ini kan hilang kan. Iya. Ini juga hilang. Maka tadi saya bilang direkap. Baru setelah direkap datanya mana yang di bawah 0,5, di bawah 0,6 itu kan ini pertanyaan-pertanyaan mana yang dihapus. Nah itu yang baru buang. Jadi buangin sekaligus. Kalau kayak gini mau nggak mau kan saya harus loading faktor lagi.
Jadi Ya, mulai kok. ya makanya, nah itu tadi ini kita uji coba aja dulu. Kita balik lagi ke PLS algoritma, ya. Terus kemudian start kalkulasi, kita langsung ke ini ke gambar. Nah ini 0,56, ini juga ternyata masih ada X18. Ini karena apa? Ini harusnya ini juga dihapus yang di bawah ini. Jadi loading faktor itu dihapus dulu, ini yang tidak sesuai, ya itu dihapus, ya. Jadi nanti kalau yang di loading faktor 2, nanti pas di loading faktor 2 itu semua data ini sudah di atas 0,6 atau dia 0,6. Jadi nggak ada lagi angka yang di sini itu yang di bawah 0,6. Nggak ada maksimalnya. Kenapa? Nggak ada maksimalnya. Maksudnya maksimalnya pasti 1. Oke. Berarti nggak boleh di bawah 0,6 aja. Ya, tidak boleh di bawah 0,6. Nah, itu kan dari gambar bahwa kita akan lihat ini semua, ini hampir di sini semua di atas. Kalau yang di Y-nya itu di atas 0,6, ya. Nah, kalau di Smart PLS ini saya akan kasih tahu adalah penerjemahannya. Jadi kalau dilihat di sini X1 terhadap Y itu hanya mempunyai pengaruh 0,223 atau 22%, ya. Sedangkan X1 terhadap Z, ya yang ini tadi, ya itu adalah sebesar 79,6%. Kemudian yang Z terhadap Y, ya itu 61,7% tingkat pengaruh atau tingkat hubungannya. Nah, ini yang kalau di ini tingkat yang disebut masing-masing variabelnya, ya hubungan di antara masing-masing variabelnya. Nah, ini kalau jadi tergambar. Begitu juga ini juga memberikan kontribusi terhadap yang dipengaruhi dari keseluruhannya itu 64,9%. Ya. Nah, itu kan baru kita dari sisi gambar tadi, ya. Dari sisi tabel yang 8 itu tadi, yang S. Nah, yang ini tadi, ya, yang ini tadi. Jadi kalau kita lihat loading factor ini kan adalah 0,07. Nah, ini nanti kita lihat secara detailnya. Kalau tadi hanya digambar, kita lihat di PLS-nya itu ada di sini, ya. Ini ada yang namanya kita ekspor lagi ke Excel, ya, diekspor ke Excel. Jadi kalau kita lihat di sini masing-masing mempunyai hubungan, ya. Jadi kalau tadi ini gambar yang dijelaskan tadi 0,223, 0,796, 0,617. Jadi X1 terhadap Y 22, kemudian terhadap Z 79,6, Z terhadap Y. Nah, ini hubungan di antara dua variabel, ya.
Ya. Nah ini bisa di ekspor ke Excel, ya. Ekspor ke Excel di start aja. Ini kita gak CMPRS sama tadi yang kita ini kan, ya kita ekspor. Oke. Nah, hasilnya ini akan seperti ini. Dia akan nunjukin tadi, misalnya kita lihat di sini, ya loading faktor. Nah ini yang tadi, ya, dengan koefisiennya, jadi koefisien jalurnya, ya. Nah ini spesifik indirectnya, ya, total efek. Nah ini yang outer loading ini tadi yang dia warnanya merah-merah yang tidak memenuhi, dia akan kasih tahu di sini tuh nggak memenuhi. Yang tadi yang kotak-kotak itu, dia kasih tahu 61,7 dianggap tidak memenuhi karena dia menganggap bahwa ini harus 0,7, ya. Kemudian ini yang di bawah X8, jadi bisa dibilang ini hilang, dihilangkan, ini juga yang X5 juga dihilangkan. Kita sepakati aja ini di 0,7 karena dia memberikan standarnya 0,7. Berarti ganti lagi. Ya, ini yang ada di outer loading, yang ada di gambar tadi, ya, yang ada di sini, ya. Nah, kemudian ini dia kasih tahu yang Z yang harus dihilangkan ini tadi kan, ini. Jadi ini jadi banyak pertanyaan. Ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini dia akan lihat ini dihilangkan, ini harus dihilangkan, ini harus dihilangkan, ya. Ini harus dihilangkan, ya. Sampai juga yang bawah ini juga harus dihilangkan, ya. Jadi yang dihilangkan itu bukan di sininya, tapi yang ada di gambar Smart PRS-nya, ya. Nah kalau sudah dihilangkan, dipastikan tidak ada lagi yang kuning-kuning ini, yang di bawah 0,7, ya, yang tidak ada di 0,7 loading faktornya ini. Jadi kita anggap ini semua udah 0,7, ya. Maka kita running lagi loading faktor 2-nya sama seperti tadi. Nah, itu baru kita ambil data yang ada di Excel. Jadi kita sesuaikan. Jadi kalau yang ini kan adalah tadi outer loading, ya. Outer loading itu dia akan lihat masih ada nggak dia yang di bawah. Kalau dia ini, kita lihat yang di Excel itu bisa nggak ya berdua? Kayak bisa. Nah, loading factor itu adalah yang ini, ya, yang ada merah-merahnya. Nanti yang ini, angka ini sebenarnya menunjukkan misalnya X1 sampai
X1.9 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke navigasinya. Jadi cek di navigasi yang di sini. Tadi kalau kita lihat AP konstruk ada nggak? Kita lihat di sini AP konstruknya ada nggak? Searching aja. Nah, ini konbat alfanya udah ada ya. Iya anjir. Konbat bisa alfanya masing-masing variabel. Sempat bisa tadi. Kemudian juga kita lihat composite reliability-nya juga udah ada ya. Kemudian average varian ekstraknya juga udah ada ya. Jadi isi di sini 0,56, 0,518 sama 0,493 ya. Dia kalau AP ini sesuai standar kan dia harus di atas 0,5 ya. Jadi kalau dia di bawah tandanya kalian harus merahkan ya. Jadi dibuat angkanya di warna merah ya. Kemudian kalian cari lagi ada namanya SRMR. Coba kontrol F, ada nggak SRMR-nya? Nah, SRMR-nya ini kalau kita lihat adalah di bawah 0,01, bahwa modelnya dia memenuhi ya. Jadi 0,093. Jadi di sini ditulis saja 0,093 ya di tabel ini. Kemudian kalian cari lagi di Ctrl F, P, strip, sorry pakai strip, value. Coba value aja. Oke, untuk yang loading faktor itu hanya dari sini sampai sini. Dari mana? Dari loading faktor sampai SRMR yang PLS algoritma. Ya. Dan jadi loading faktor sampai SRMR itu kita analisisnya yaitu dengan yang ini tadi, calculate pakai PLS algoritma. Jadi dia harus 2 kali. Nah, yang P value sama T value-nya belum ada kan? Belum. Ya. Yang T value sama T value-nya itu kita menggunakan bootstrapping. Yang ini. Ya. Bootstrapping. Aduh, mati lagi. Nggak bisa. Masih ada. Buat yang mana sih? First training. Aduh, yang ini ya. Bentar, Pak. Ke mana tadi? Kok ini nolak? Bentar, Pak. Bootstrapping. Nih ke sini ya. Ih, nggak fokus, Cok. Bootstrapping. Dah. Ada? Ada. Yang bootstrapping. Nah, ini di klik, kemudian di oke aja. Oke. Ya. Nah, ini kan ini ada T value ya. Mana dah?
Ya, P value yang ini ya. Ini kan sama aja F value kalau di regresi. Dia harus di bawah 0,1. Nah, ini juga sama diekspor juga. Ya. Ini diekspor, di start ekspor. Kemudian ini kita ganti, ini tulisnya adalah bootstrapping. Bentar, Pak. Ya. Stripping. Nah, Sudah? Sudah? dah. Kemudian disimpan. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat di sini, ini kan kita cari P value sama T value-nya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, ini P value-nya, ini T value-nya. Ya. Jadi dia ada di bootstrapping-nya. Ya. Jadi yang perlu dipenuhi adalah yang tadi. Dari gambar dari tabel ini, ya. Jadi dari tabel yang di atas ini, dari sini SRMR sampai ke atas itu dia kita pakai PLS algoritma. Ya. Ya. Kalau dari sini sampai bawah itu pakai bootstrapping. Nah, Ya. Dari sini sampai sini kalian pakai bootstrapping. Jadi cuma 2 kali ya. Tapi kalau yang loading factor ini syaratnya data hasil ini asumsinya datanya sudah di atas yang outer loadernya itu 0,7. Ya, yang tadi di merah-merah itu tadi, yang kotak-kotak ini yang di pinggir-pinggir ini nggak ada lagi di bawah 0,7. kalau cari value sampai T apa Ya, sampai P value sampai R square itu pakai pengolahan bootstrapping. Jadi yang loading factor itu, hasil loading factor itu adalah pertama untuk menguji validitas dan realitas. Yang kedua, setelah semuanya memenuhi ini, ya, memenuhi standarnya yang di atas loading factor itu, baru kita bisa interpretasikan ini. Di mana interpretasinya? Itu yang saya kirim di bab 3 dan bab 4. Ya. Oke. Ya. Ya. Dan sisanya kalian bisa belajar di YouTube. Jadi nanti kita tugasnya Hah? ini. Kenapa? Minggu depan online kan? Ya kan? Maka pertemuannya di tugas yang pertama, tugas 10 adalah kalian mendapatkan angka ini dalam bentuk tabel. Ya. Jadi dalam bentuk tabel, kemudian yang dikirimkan adalah gambar loading factor 1, loading factor 2 sama bootstrapping. Bootstrapping itu juga ada gambarnya. Gambarnya ini. Nah, dia langsung berubah, maka hati-hati. Ketika pastikan setelah selesai di loading sebelum masuk ke bootstrapping, ini angkanya jadi berubah kan? Iya.
maka ini juga jadi di file JPEG di print screen. Yang sebelum cari algoritma juga ini diituin dulu kan Pak? Iya, jadi ada 3 gambar ini. Pertama yang loading faktor yang masih data dasar, ya, yang belum dibuang. Yang kedua loading faktor 2 itu yang sudah bersih, ya. Jadi loading faktor 2 itu menunjukkan datanya sudah tidak ada lagi yang di bawah 0,7, ya.